Shalom, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan terambil dari Bilangan 18. Kita akan baca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan melihat Bilangan pasal 18. Kita akan baca di ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca ayat yang kelima ya. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima kita akan baca. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang kedua. Kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Semua juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapak ibumu, jaga bersama-sama dengan engkau, supaya mereka melakukan diri kepadamu, dan melayani engkau. Bila engkau bersalah, harus didekat Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus melakukan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tapi orang jangan mendekat kepada kami. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Demikian pembacaan kita. Bagian pertama kita lihat tugas suku Lewi ya, tugas imam ini luar biasa ya. Imam ini ditetapkan hanya bisa dipegang jabatan ini oleh orang Lewi atau suku Lewi, dan mereka lah yang bertanggung jawab tentang kerohanian umat itu ya di hadapan Allah. Mereka yang membawa doa-doa kepada Tuhan, mereka yang melaksanakan ibadah atau upacara korban, mereka petugasnya, mereka lakukan semua ya. Di ayat 4 berkata, mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka. Ya, kewajiban mereka. Ya, kewajiban mereka mengenai ya, kemah pertemuan ya, untuk memimpin ibadah, ya, memimpin persembahyangan. Ya, jadi mereka wajib melakukan tugas itu sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Jadi ditetapkan beberapa bagian dalam pelayanan itu ya, dan mereka harus siap untuk itu, kecuali ada tempat-tempat khusus atau bagian-bagian khusus yang nggak boleh sembarangan ya, hanya Harun ya. Misalnya kita lihat di sana, untuk segala pekerjaan pada kemah pertemuan, tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu ya, dan kamu haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Jadi yang bisa menghadap mezbah itu, yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mezbah hanyalah Imam Harun ya. Dikatakan di sana tadi bahwa hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Jadi bagian-bagian yang ada dalam kemah pertemuan tidak boleh sembarangan orang bisa dekati, pegang. Dan ini menunjukkan bahwa mereka harus terus menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Mereka membawa umat ini kepada Tuhan, dan itu pekerjaan mereka.
Nah, jangan kita berkata ini satu pekerjaan yang gampang. Ini pekerjaan yang berat juga ya, karena mereka harus misalnya mengorbankan binatang untuk kemudian mengolahnya, menjadikan binatang-binatang korban bakaran. Jadi banyak sekali kegiatan, harus mencari kayu bakar, memimpin umat itu untuk ya berdoa, membawa beban pergumulan umat kepada Tuhan. Jadi cukup luar biasa ya pekerjaan itu ya, bukanlah sesuatu yang gampang. Dan bagaimana dengan kehidupan mereka sementara suku Lewi tidak mendapatkan tanah ya, tidak mendapatkan warisan. Jadi dari mana mereka makan dan minum? Dari mana mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka? Ya, tentu Tuhan akan pelihara mereka, tentu Tuhan akan beri yang terbaik bagi mereka. Dengan cara apa? Kita lihat bahwa masing-masing suku dari Israel memberikan persepuluhan mereka. Mari kita lihat ayat 11. Ayat 11 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dan dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan ujukan orang Israel, semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah sesuatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dan dari seisi rumahmu boleh memakannya. Ya, segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Jadi ketika umat datang mempersembahkan persembahan mereka, korban mereka, orang-orang Lewi, imam boleh memakannya ya, sejauh mereka kudus ya, boleh memakannya. Dan dari situlah mereka diberkati oleh Tuhan, dari situlah mereka makan minum, dari situlah mereka melanjutkan kehidupan. Jadi umat yang mempersembahkan persembahan-persembahan tadi ya, setelah mereka bawa ke bait Allah, mereka mempersembahkannya ya, maka orang Lewi atau imam-imam atau keluarganya dapat menikmati itu. Itulah bagian mereka. Nah, juga kepada mereka diberikan berkat ya, berkat khusus ya, berkat khusus supaya mereka bisa menikmati kehidupan dengan baik. Hal ini bisa kita lihat di ayat 20 ya, kita baca bersama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Jadi mereka tidak mendapatkan, orang Lewi tidak mendapatkan bagian yaitu tanah warisan itu ya. Tetapi Tuhanlah bagian mereka. Tuhanlah yang akan memberkati mereka. Jadi mereka melayani Tuhan dan dari pelayanan itulah mereka hidup. Nah, di ayat 21 kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Saudara, kita melihat di sana bahwa berkat yang akan didapatkan oleh orang-orang Lewi juga dari persepuluhan. Ya, umat itu memberi persepuluhan dan dari situlah mereka akan menikmati berkat itu. Jadi mereka melanjutkan kehidupan mereka karena ada berkat yang tersedia bagi mereka. Ya. Kemudian kita melihat di ayat berikut ya, di ayat 24,
Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi milik pusaka orang Lewi itu apa? Ya, mereka akan diberkati dari pelayanan mereka, dan umat memberi persepuluhan mereka. Jadi persepuluhan itulah milik orang Lewi, itulah yang akan mereka nikmati, itulah yang akan mereka kelola, dan itulah akan menjadi warisan, ya. Di ayat 25 Tuhan berfirman kepada Musa, 26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dan persembahan dari persembahan persepuluhan itu. Nah, jadi orang Lewi yang sudah menerima persembahan persepuluhan dari umat, mereka juga memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan, ya, yang nanti diserahkan kepada Harun. Jadi kalaupun seseorang dengan status hamba Allah, ya, hamba Tuhan, dia menerima persepuluhan, tetapi dia juga memberi persepuluhan dari persepuluhan yang dia terima, karena itu adalah warisannya, hartanya. Jadi dari hartanya 10% akan diberikan kepada Tuhan atau dipersembahkan. Sama dengan suku-suku yang lain, ya. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dan tempat pengirikan, dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pula harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan memelihara hamba-hambanya, Tuhan memelihara, ya, suku Lewi yang tidak mendapatkan warisan itu. Ya, Tuhan mau melihara mereka sehingga mereka terus, ya, ada bersama dengan umat dan memimpin umat itu dalam doa-doa mereka kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Tuhan ketika menetapkan seseorang untuk tugas tertentu atau untuk melakukan sesuatu, maka dia juga akan menyediakan bagi hamba-hamba itu apa yang dia butuhkan. Jadi jangan takut bila mau melayani dengan situasi sekarang, Tuhan nanti akan memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi terus semangat kita melayani, ya. Dan ada orang-orang yang telah Tuhan berkati, dan orang-orang ini telah Tuhan tolong supaya mereka pun dapat menjadi saluran berkat, ya. Mereka akan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan harus terus bersyukur. Kalaupun posisi kita sebagai pelayan Tuhan, kita akan menerima nanti persembahan persepuluhan umat itu, tetapi kita juga memberi persepuluhan kita juga, misalnya ke sinode, kan seperti itu. Ya, ini aturannya. Nah, Tuhan memelihara umatnya. 12 suku, hanya 11 suku yang dapat tanah, ya, hanya 11 suku yang dapat warisan. Nah, kemudian bagaimana dengan Lewi? Lewi warisannya adalah dari Tuhan, yaitu Tuhan menetapkan umat itu harus memberi, ya, persepuluhan, ya, memberi 10% dari hasil mereka, dari berkat-berkat yang mereka terima dipersembahkan, ya, sehingga pelayan-pelayan Tuhan pun, ya, tetap
tidak terkendala dalam pelayanan, tidak harus memikirkan ya begitu luar biasa untuk apa yang akan makan dan minum mereka. Nah, bagaimana untuk kehidupan mereka yang akan datang, tidak, karena Tuhan bertanggung jawab atas itu. Nah, bagaimana dari umat, apakah suku-suku yang lain setia memberi persepuluhannya atau tidak? Nah, ini yang menjadi penentu ya. Jadi seharusnya lah suku-suku lain mempersembahkan persepuluhan mereka, karena dengan memberi persembahan persepuluhan itulah kita melihat Tuhan terus memberkati mereka ya. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan mengatur semuanya secara baik, dan orang Lewi pun tetap ada pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, mereka mengemban tugas yang mulia ini, dan mereka yang bertanggung jawab. Nah, kalau umat itu melakukan dosa atau kesalahan, maka mereka lah, yaitu orang-orang Lewi, yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan pagi hari ini, dari kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan mari kita terus melayani dengan sukacita, dan percayalah ya, Dia Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita. Nah, salah satunya adalah untuk hamba-hamba Tuhan, untuk dalam bagian ini adalah orang Lewi, persepuluhan daripada jemaat menjadi bagian mereka untuk mereka kelola. Ya, itu adalah hak orang Lewi. Jadi kalau kita lihat sekarang, hak orang yang melayani Tuhan ya, dia berhak menerima berkat dari pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati kita ketika satu sisi kita sebagai umat, jangan lupa setialah memberi persembahan persepuluhan ya. Kita lakukan itu, dan dari sisi hamba Allah kita bersyukur untuk itu, dan terus berdoa menyerahkannya kepada Tuhan, dan jangan sampai kita menyalahgunakan ya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, dan kita terus semangat melayani ya, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita masuk dalam doa-doa kita, apapun yang menjadi beban pergumulan kita bawa dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan satu pujian sebelum kita menaikkan doa-doa kita.